Shalom. Salam satu tubuh Kristus, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Shalom Indonesiaku yang semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Saya Reverend Muhammad Paulus N. Tambun. Pagi hari ini, di hari Selasa, tanggal 28 Maret tahun 2023, ingin menyapa seluruh saudaraku terkasih di dalam Tuhan dari Bandar Udara Internasional Kuala Namu. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, beberapa hari ini, hampir 1 minggu, saya menjalankan pelayanan misi bersama saudara-saudaraku terkasih, tim yang luar biasa dalam memberitakan Injil Kerajaan, menyatakan kabar baik Tuhan, dan meneguhkan setiap Injil yang telah pernah diberitakan, dan menyatakan kuasa Tuhan yang dahsyat. Saya boleh menyaksikan bahwa kuasa Tuhan dulu sekarang tetap sama, bahkan sampai dengan selama-lamanya. Saya boleh menyaksikan banyak orang percaya kepada Yesus, banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan, dan saya pun boleh menikmati sukacita yang begitu luar biasa. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, sebentar lagi kita akan mengakhiri bulan Maret, kita akan masuk kepada bulan yang baru. Di dalam tradisi pelayanan kebangkitan dan hidup ministris, baik di dalam Persekutuan Doa Okumene Kebangkitan dan Hidup, dan juga GKRI Kebangkitan dan Hidup, di mana saya dipercayakan oleh Tuhan menjadi gembala dari seluruh jemaat terkasih. Setiap 2 bulan sekali kami memiliki tema demi tema yang mengajar kami. Untuk tahun 2023, tema kami sepanjang tahun adalah We Are GPRS, Gaspol Rem sedikit untuk melayani Tuhan sampai dengan garis akhir. Tema bulan Februari sampai dengan Maret adalah From Glory to Glory. Saya belum bertanya kepada Tuhan untuk tema bulan April dan juga bulan Mei. Tapi saudaraku terkasih dalam Tuhan, ada satu hal yang ajaib yang saya rasakan di saat Roh Kudus berbicara kepada saya dan memberikan saya pengertian dengan sangat jelas. Waktu hari Minggu pagi, setelah kami turun dari pedalaman menuju ke kota Sibolga, di hari Minggu pagi saya harus melayani jemaat Tuhan di GBI kota Sibolga. Saya duduk bersama sahabat terkasih, rekan pemberita Injil yang luar biasa, Bapak Pendeta Gideon Johnson Sinaga MTH. Waktu kami duduk bersama, kami ngobrol sharing, tiba-tiba Roh Kudus berbicara dan menempatkan satu perkataan yang indah di mulut bibir saya. Saya katakan kepada beliau, belum pernah ya ada satu pendeta, satu hamba Tuhan, bahkan belum pernah sepertinya kita pun membuat satu tema, mengajarkan kepada banyak orang, bahkan mengajarkan kepada diri kita terlebih dahulu, satu tema yang ajaib dan dahsyat, yaitu merapikan rohani. Sekali lagi saudaraku, merapikan rohani. Karena kita melihat masih banyak orang Kristen yang merasa muretan dalam rohaninya. Masih banyak orang yang mengaku percaya yang tidak tertib dalam rohaninya. Karena di saat manusia rohani kita tidak rapi, maka kehidupan dunia kita pun tidak akan pernah rapi. Karena firman Tuhan berkata di dalam kitab Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-26, seperti tubuh tanpa roh mati, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi di saat tubuh manusia lahiriah kita tidak diisi dengan roh Tuhan, maka sesungguhnya kita mengalami kematian. Kita tidak bisa mengerti isi hati Tuhan, tidak bisa menerima pewahyuan, tidak bisa menerima hikmat, bahkan kita tidak bisa menyenangkan hati Tuhan karena kita tidak memiliki roh Tuhan di dalam hidup kita. Tidak ada bedanya dengan manusia dunia yang lain, karena kita boleh disimpulkan belum memiliki kasih karunia. Tapi saudaraku terkasih dalam Tuhan, di dalam kitab Efesus pasal yang kedua ayat 21 sampai dengan 22, firman Tuhan berkata, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Amin. Judul perikop di dalam Efesus pasal yang kedua dibagi menjadi 2 bagian menurut Alkitab.
terjemahan baru, yaitu semua adalah kasih karunia dan dipersatukan di dalam Kristus. Kita yang hidup hari ini dan menyadari bahwa semuanya hanya kasih karunia, dan kita boleh mengerjakan banyak hal dalam pelayanan karena kita dipersatukan di dalam Kristus menjadi satu tubuh, maka kita harus jujur, saudara. Jika manusia rohani kita belum rapi, kita tidak bisa mengerjakan banyak hal. Untuk itu, mulai bulan Februari sampai dengan Mei, saya bersama beberapa sahabat terkasih yang memiliki visi, misi, dan tujuan yang sama, menjadi hamba Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk terus memberitakan Injil Kerajaan dan menyatakan kasih karunia Tuhan dan menyatakan kuasa Tuhan dimanapun berada. Kami bersepakat untuk terus menyuarakan bagaimana kami harus merapikan rohani. Merapikan rohani dimulai dari diri kami terlebih dahulu, baru setelah itu merapikan rohani jemaat-jemaat Tuhan, bahkan orang-orang yang belum percaya kepada Yesus, untuk percaya kepada Yesus. Untuk kami rapikan menjadi manusia rohani yang sangat rapi di dalam Tuhan, untuk boleh menjadi bait Allah yang kudus, untuk menjadi satu tubuh yang kuat di dalam Kristus, dan menjadi tempat kediaman roh Tuhan, di mana roh Tuhanlah yang mengambil alih seluruh kegerakan di dalam kehidupannya, dan nama Tuhan akhirnya dipermuliakan, dan setiap kita layak menerima mahkota kemuliaan karena kita sungguh telah menyenangkan hati Tuhan. Jadi sekali lagi, saudaraku, mari kita menjadi manusia rohani yang telah merapikan rohani kita, dan mari kita menjadi hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, gembala sidang, pendeta, misionaris yang terus merapikan manusia rohani dimanapun kita bertemu dengan mereka yang belum rapi. Agar sekali lagi, saudaraku, Efesus 2 ayat 21 dan 22 digenapi dalam hidup kita, dalam pelayanan kita, dan nama Tuhan sungguh dimuliakan. Karena firman Tuhan dalam Efesus 2 ayat 21 berkata, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Ayat 22, di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Amin. Dari Bandar Udara Internasional Kuala Namu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk seluruh saudaraku terkasih yang terus mendukung kegerakan kebangkitan dan hidup ministris dalam bergerak memberitakan Injil Kerajaan. Terima kasih. Saya Reverend Muhammad Paulus N. Tambunan sungguh mengucapkan terima kasih atas dukungan doa dan dana yang Anda berikan. Karena bersama kita bisa membawa shalom dan lawatan bagi Indonesia. Karena seorang diri dampak kita sangat kecil, tapi di saat kita yang telah menjadi satu bangunan hebat di dalam Tuhan dan roh Tuhan memimpin kita, kita bisa bergerak bersama, maka kita akan menikmati kuasa, mukjizat, kedahsyatan, dan perbekalan yang melimpah untuk terus membawa lawatan dan menuai jiwa-jiwa bagi Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih saudaraku terkasih. Terima kasih untuk pencinta channel YouTube Reverend Muhammad Paulus N. Tambunan. Terima kasih untuk saudaraku terkasih dimanapun berada. Salam dari ladang misi. Bersama kita sungguh bisa menuai Indonesia Raya. Bersama kita bisa membawa shalom dan lawatan. Salam kemenangan, salam satu tubuh Kristus. Shalom.